Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus pertama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus lainnya terletak di daerah Peleburan dan Jepara. Sejak awal berdiri hingga sekarang, Universitas Diponegoro telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah dengan rincian 21 program studi diploma, 11 program studi diploma 4, 58 program studi sarjana, 38 program studi magister, 19 pendidikan dokter spesialis, 4 program profesi, dan 15 program studi doktor. Di Undip terdapat salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi S1 sebagai syarat kelulusan, yaitu mata kuliah KKN atau kuliah kerja nyata. KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dimana pengabdian masyarakat ini termasuk dalam Tridharma perguruan tinggi. Situasi pandemi COVID-19 menjadikan pelaksanaan KKN harus disesuaikan kembali dikarenakan adanya peraturan pemerintah, yaitu pelaksanaan KKN berada di lokasi domisili masing-masing. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Halo, perkenalkan saya Farah Fadila Hairudin dari jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. KKN Tim 1 Undip tahun 2022 mengusung tema Pemberdayaan Masyarakat menuju Pasca COVID-19 berbasis SDGs. Saya merupakan salah satu peserta KKN Tim 1 Undip tahun 2022 yang melaksanakan KKN di Kelurahan Pudak Payung. Kelurahan Pudak Payung terletak di Kecamatan Banyumani, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Pudak Payung memiliki luas wilayah 392.963 meter persegi. Kelurahan Pudak Payung memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banyumanik, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gedawang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Pati. Kelurahan Pudak Payung saat ini dipimpin oleh Bapak Agustinus Kristiawan. Potensi wilayah yang berada di Kelurahan Pudak Payung adalah Wihara Buddha-Daya. Wihara ini berdiri sejak tahun 1946 dan memiliki tinggi mencapai 45 meter. Jumlah penduduk di Kelurahan Pudak Payung sebesar 25.596 jiwa yang terdiri dari 16 RW dan 141 RT. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh buruknya asupan gizi anak dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan kondisi gagal tumbuh pada anak yang mengakibatkan tinggi anak tidak sesuai dengan usia, sehingga terlihat pendek dari teman-teman seusianya. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Jawa Tengah mencapai 19,4%. Berdasarkan data yang didapat dari Puskesmas Pudak Payung, diketahui bahwa masih terdapat balita yang mengalami stunting di wilayah Kelurahan Pudak Payung, yaitu sebanyak 26 anak. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu upaya untuk menurunkan angka stunting seperti diadakannya sosialisasi. Sosialisasi ini sasaran dari kegiatan sosialisasi ini yaitu adalah ibu hamil yang berada di wilayah RW 11 Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang dilakukan secara door to door. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pemberian materi tentang 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK baik dari segi asupan maupun juga asuhan yang seharusnya dilakukan. Selain itu juga diberikannya materi mengenai stunting, ASI eksklusif, dan juga MPASI.
Sosialisasi ini diberikan dalam bentuk diskusi dan juga sharing dengan menggunakan media buklet. Indonesia saat ini sudah memasuki negara darurat narkoba. Namun, masyarakat masih sangat biasa saja menanggapi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kewaspadaan dan kesadaran kita semua akan bahaya yang akan ditimbulkan jika seseorang menggunakan narkoba. Akibatnya tidak hanya pada kesehatan saja, tetapi juga berpengaruh pada fisik dan juga psikis seseorang. Apabila berlebihan dalam penggunaannya akan menimbulkan kematian. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak terbatas usia tertentu saja. Banyak juga pecandu narkoba yang masih di bawah umur, remaja, ataupun sudah menginjak dewasa. Diketahui pada tahun 2019, 70% penggunaan narkoba adalah masyarakat usia produktif, yaitu usia 16 hingga 65 tahun. Sebanyak 27% pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain itu juga tidak dapat dipungkiri bahwasanya penyalahgunaan narkoba dapat berasal dari berbagai kalangan ekonomi. Penyebab seseorang mengkonsumsi narkoba adalah karena munculnya rasa penasaran sedang dalam keadaan depresi dan lain sebagainya. Pada saat ini, salah satu program KKN Undip tahun 2022 berkesempatan untuk membawakan tema bahaya narkoba yang dikemas dengan edukasi melalui media poster. Pemasangan poster dilakukan di tempat-tempat umum wilayah RW 11 Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyuwangi, Kota Semarang. Kegiatan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba ini didukung baik oleh warga. Meskipun tidak ditemukan kasus narkoba di sekitar wilayah RW 11, namun dengan adanya poster yang terpasang di tempat-tempat umum ini, masyarakat RW 11 Kelurahan Pudak Payung dapat menumbuhkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Status gizi remaja dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa pengetahuan gizi adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengingat kandungan zat gizi dan fungsi zat gizi tersebut di dalam tubuh. Pengetahuan gizi ini memerlukan proses kognitif yang bertujuan untuk menggabungkan antara informasi gizi dengan perilaku makan agar pengetahuan yang baik tentang gizi dan kesehatan dapat dikembangkan. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, sebanyak 14,5% wanita usia 15-49 tahun mengalami kekurangan energi kronik atau kurus yang ditandai dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm dengan klasifikasi usia 15-19 tahun sebanyak 36,3% dan usia 20-24 tahun mencapai 23%. Sedangkan prevalensi berat badan lebih di Indonesia mencapai 13,6% pada usia lebih dari 18 tahun, dan berdasarkan wawancara dengan pihak Puskesmas Pudak Payung, terdapat beberapa remaja yang mengalami anemia di wilayah Kelurahan Pudak Payung, namun tidak ditemukan data masalah gizi lainnya dikarenakan masih kurangnya pemahaman remaja terkait gizi. Oleh karena itu, pada program KKN kali ini diadakan program Gerakan Remaja Milenial Peduli Gizi yang berisikan tentang pengertian remaja, masalah gizi yang terjadi pada usia remaja, lalu konsumsi makanan bergizi sesuai dengan gizi seimbang, serta melakukan aktivitas fisik. Sosialisasi Gerakan Remaja Milenial Peduli Gizi yang berbentuk sosialisasi mengenai permasalahan yang ada pada remaja serta mengenalkan tentang gizi seimbang ini dibantu dengan bantuan media sosialisasi ini menggunakan media buklet.
Memasuki tahun ketiga COVID-19 dan adanya varian baru COVID-19 yaitu Omicron mengharuskan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan ketat. Di samping melakukan protokol kesehatan ketat, juga mengkonsumsi makanan yang aman dan bergizi, serta melakukan pola hidup sehat. Pada program COVID-19 ini dilakukan sosialisasi mengenai pola hidup sehat di masa pandemi, yang dimulai dari makan makanan bergizi sesuai dengan gizi seimbang serta melakukan aktivitas fisik. Yang sosialisasi ini dilakukan kepada warga RW 11 Kelurahan Pudak Payung, khususnya pada ibu-ibu PKK RT 6 RW 11 Kelurahan Pudak Payung. Selamat siang, saya sebagai Ketua RW 11 Kelurahan Pudak Payung mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari mahasiswa-mahasiswi dari Undip yang kebetulan KKN di wilayah RW 11. Kami selaku Ketua RW menyambut dengan baik, dan adik-adik di sini juga sudah bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di KRW-an dari berbagai macam bidang jurusan sudah sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Terima kasih mungkin ada bantuan-bantuan dari mahasiswa yang melakukan KKN di RW 11. Saya ucapkan mewakili dari warga RW 11 mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kemudian semoga juga sukses semua mahasiswa yang praktek KKN di wilayah RW 11 ini. Kami sekali lagi mewakili warga terima kasih banyak atas kerjasamanya berbaur dengan warga, menurut kegiatan warga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekali lagi mahasiswa KKN yang tahun ini 2022 ini cukup baik dari kami sebagai Ketua RW mewakili warga. Terima kasih. Sekian dari kami mewakili warga RW 11. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Saya sangat senang sekali dengan kehadiran teman-teman mahasiswa KKN Undip di tempat kami di Pudak Payung, khususnya di RW 11 Pudak Payung. Khususnya saat membantu pelaksanaan posyandu dan juga pendampingan ibu hamil, karena dengan saat pendampingan ibu hamil itu teman-teman dari KKN memberikan pengetahuannya, ilmunya tentang gizi yang sangat penting untuk ibu hamil, khususnya 1000 hari pertama kehidupan. Kami sangat berterima kasih sekali, khususnya saat teman-teman itu memberikan buku yang bagus sekali tentang gizi, tentang apa yang harus dikonsumsi selama hamil, sehingga para ibu hamil itu mendapatkan wawasan yang sangat bagus tentang pentingnya menjaga konsumsi agar nantinya tidak ada kejadian stunting di wilayah kami. Terima kasih kembali saya sampaikan atas bantuan berupa buku tentang 1000 hari pertama kehidupan untuk ibu-ibu hamil. Kami juga sangat berterima kasih atas bantuan berupa alat-alat kesehatan
khususnya ini ya, sangat bermanfaat untuk posyandu lansia yang akan baru kami mulai, dan kami sangat-sangat terima kasih atas bantuannya dan supportnya. Harapan kami, sekalipun KKN dari teman-teman mahasiswa Undip sudah selesai, kami sangat terbuka jika teman-teman masih mau memberikan ilmunya yang didapat untuk masyarakat di wilayah kami, terutama saat posyandu, khususnya para balita atau ibu hamil. Demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk atas kehadiran teman-teman mahasiswa Undip.